Halo guys, kembali lagi di channel YND. Gimana kabar kalian semua di musim penghujan gini? Semoga kalian dijauhi segala penyakit serta banjir. Oke, di video kali ini saya akan merangkum alur film Iron Man dari Mang Oleng yang dirilis pada tahun 2008. Disutradarai oleh Jon Favreau dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini juga dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Terrence Howard sebagai James Rhodey, Gwyneth Paltrow sebagai Virginia Pepperpot, Jeff Bridges sebagai Obadiah Stane, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini bisa dibilang urutan ketiga dari Marvel Cinematic Universe, di mana kita akan diperlihatkan asal-usul Iron Man. Jadi menceritakan kisah anak dari Howard Stark yang berhasil menciptakan arc reaktor bertenaga besar untuk menjalankan kostum besi yang bisa disebut Iron Man. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran karena sudah banyak yang ngerangkum, mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari sebuah acara pers penghargaan untuk seorang pengusaha senjata besar bernama Tony Stark yang merupakan anak dari Howard Stark sekaligus pewaris Stark Industri. Tony memang dari bocil sudah mempunyai otak yang jenius sehingga bisa menciptakan beberapa teknologi canggih. Howard Stark meninggal saat Tony masih kecil. Lalu salah satu sahabat Howard bernama Obadiah Stane menjadi partner bisnis Tony. Tony sekarang sukses dalam merancang persenjataan militer, di mana senjata ciptaannya diyakini mampu memenangkan peperangan. Di presnya kali ini Tony tak datang dan Stane menggantikan posisinya. Di sisi lain Tony malah bermain congklak sambil dikelilingi wanita. Teman Tony bernama Rhodey membawakan piagam penghargaan untuknya, namun Tony malah bersikap tak butuh penghargaan tersebut. Di saat Tony kembali pulang, ia bertemu wartawan wanita bernama Christine yang ternyata seangkatan Tony waktu sekolah di PAUD. Tony menjawab pertanyaan Christine dengan bercanda dan malah mengajak Christine ike-ike kimochi di rumahnya. Pagi harinya, Christine dipersilahkan pulang oleh asisten Tony bernama Pepperpot. Setelah itu, Pepper menemui Tony di bengkelnya dan memberitahu Tony bahwa hari ini militer AS sedang menunggu kehadiran Tony untuk melakukan uji coba senjata ciptaan Tony di Afghanistan. Tony langsung menuju bandara dan berangkat ke Afghanistan bersama Rhodey. Sesampainya di Afghanistan, Tony langsung memperkenalkan senjata rudal terbarunya yang dinamai Jericho. Satu rudal Jericho mampu menghancurkan kabupaten dalam hitungan menit. Setelah memperkenalkan Jericho ke militer AS, Tony dikawal beberapa tentara kembali ke pangkalan. Namun saat di perjalanan mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok teroris. Tony keluar dari mobilnya. Setelah itu ia melihat senjata milik teroris yang berasal dari produknya. Senjata tersebut meledak dan mengenai Tony. Tony tergeletak sekarat dengan luka di bagian jantungnya. Kemudian, Tony berhasil ditangkap oleh kelompok teroris yang disebut The Ring. Di sini mereka seperti melakukan rekaman video dan melontarkan perkataan dalam bahasa planet Uranus. Namun Tony belum tahu arti dari perkataan teroris tersebut. Begitu juga dengan saya, bahasa Inggris saja tak bisa apalagi bahasa dunia lain. Hamle. Scene berpindah Tony yang kembali tersadar di atas kasur dan mendapati dadanya sudah terpasang arc reaktor. Di samping Tony juga ada seorang ilmuwan yang disandra oleh teroris hanya untuk memperpanjang umurnya. Ilmuwan tersebut bernama Jensen dan berasal dari Gul Merah. Jensen lah yang memasang arc reaktornya. Ia melakukan ini untuk menjaga serpihan bom tak bersarang di hati Tony yang dapat berakibat fatal.
Dan dengan arc reaktorlah Tony bisa selamat. Setelah mereka saling ngobrol, datanglah beberapa teroris, salah satunya bernama Abu Bakar. Abu mengatakan bahwa ia meminta Tony untuk membuatkan rudal Jericho untuk senjata perangnya. Namun Tony menolaknya. Tony disiksa dengan dicelupkan ke dalam air. Kemudian, Tony dibawa keluar untuk memperlihatkan senjata-senjata milik Tony yang nantinya akan menjadi bahan membuat Jericho. Abu kembali meminta Tony untuk membuatkan Jericho. Sebagai imbalannya, Tony akan dibebaskan dan dengan terpaksa, Tony menujuinya, namun dengan berkata tidak akan. Di dalam penjara, Tony dan Yinsen membicarakan sebuah rencana. Yinsen mengatakan bahwa mereka adalah langganan membeli senjata Strike Industry, dan karya buatan Strike lah yang bisa membunuh orang-orang tak bersalah. Yinsen meminta Tony untuk melakukan perlawanan dan keluar dari sini, dan akhirnya Tony mempunyai ide. Yinsen membantu Tony sebagai asistennya. Mereka berdua menuruti teroris untuk membuat Jericho. Namun yang dibuat bukanlah Jericho, melainkan reaktor bertenaga 3 GJ per detik yang nantinya akan mentenagai sebuah baju perang berlapis baja. Berminggu-minggu, Tony dan Yinsen mengerjakan rencananya, hingga akhirnya Ten Ring mengetahui bahwa Tony tak membuat Jericho. Ten Ring yang dipimpin Reza menemui Tony. Reza meminta kejelasan tentang senjata yang beda jauh dari rudal Jericho dan hampir mencelakainya. Tony langsung mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya dengan cepat. Tony diberi waktu 20 jam untuk mengerjakan senjatanya. Kemudian Reza pergi. Tony langsung mengerjakan rencananya tanpa istirahat. Baju besinya kini sudah jadi dan Tony mulai memakainya. Rez melihat Tony tak berada di penjara. Ia langsung menyuruh pasukannya untuk mengeceknya. Sementara Yinsen segera mengaktifkan reaktor ke baju besinya. 3 anggota Ten Ring mencoba membuka pintu penjara yang sudah dipasang bom oleh Yinsen. Pintu tersebut meledak, membuat Reza semakin murka. Karena proses menghubungkan reaktor ke baju besi memakan waktu yang lumayan lama, Yinsen memutuskan untuk menahan Ten Ring yang sedang menuju kemari. Yinsen berteriak kegirangan sambil menembakkan peluru, kemudian ia langsung dikepung oleh Ten Ring. Proses menghubungkan kini telah selesai. Beberapa pasukan Ten Ring mulai memasuki penjara. Tony yang sudah memakai baju besi langsung menyerang anggota Ten Ring. Di saat Tony sampai di pintu keluar, Reza menghadangnya, kemudian menembaki Tony. Tony menyerang balik dengan meluncurkan roket ke arah samping Reza. Setelah itu, Tony menemukan Yinsen yang tergeletak sekarat. Di hembusan terakhirnya, Yinsen mengatakan jangan pernah sia-siakan hidupmu. Setelah Yinsen meninggal, Tony langsung keluar dan menyerang pasukan Ten Ring. Semua persenjataan Ten Ring dari Stark Industry dihancurkan semua. Tony diberondong peluru, kemudian ia mengeluarkan senjata terakhirnya yaitu kabur. Baju besinya kini bisa terbang saat ledakan besar terjadi. Namun karena bahan bakarnya minim, Tony terjatuh dan nyungsep di pasir. Tony berjalan ke arah barat dan ditemukan oleh militer AS termasuk Rudy. Sesampainya di AS, Tony mengadakan pres untuk memberitahu pengalamannya kenapa ia bisa selamat dari serangan teroris. Di hadapan wartawan, Tony menjelaskan bahwa ia baru sadar kalau senjata buatannya dapat membunuh warga serta anak kecil yang tak bersalah. Maka dari itu,
Tony mengumumkan bahwa mulai sekarang Stark Industries berhenti memproduksi senjata. Tentu saja hal tersebut menghebohkan dan membingungkan orang-orang termasuk Obeda Stan. Tony kembali ke pabriknya untuk melihat arc reaktor buatannya. Stan masih bingung maksud Tony berhenti memproduksi senjata. Padahal Stark Industries lagi di posisi kejayaannya. Alasan Tony yang lainnya yaitu ingin mengembangkan energi arc reaktor yang tepat di hadapannya untuk diubah menjadi ukuran kecil seperti di dalam dada Tony. Kemudian Tony menunjukkan arc reaktor mininya yang ditanam di dadanya kepada Stan. Melihat hal tersebut, Stan malah menyuruh Tony untuk menyembunyikannya dari orang-orang serta media. Di hari berikutnya, Tony membuat arc reaktor baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Pepper kemudian datang lalu disuruh untuk memasangkan arc reaktor yang baru. Setelah terpasang, Tony menyuruh Pepper Pot untuk menghancurkan reaktor yang lama. Namun Pepper malah berniat untuk menyimpannya. Di bengkel pribadinya, Tony mulai memfokuskan diri untuk membuat kaos atau kostum baja yang lebih canggih. Tony juga mulai belajar mengendalikan jetnya agar bisa terbang dengan seimbang. Dengan dibantu asisten robotnya, Tony akhirnya berhasil menyelesaikan kaos. Kemudian ia menamakan kaos tersebut adalah Iron Man, Odading Mang Oleng. Pada saat itu juga, Tony melakukan uji coba terbang. Ia berhasil menyeimbangkan tubuhnya saat melesat di udara. Saat menguji di ketinggian 80.000 meter kubik, kostum Iron Man mengalami pembekuan. Hal tersebut membuat mesin mengalami ngelak. Tony akhirnya terjatuh. Untungnya, es di kaos Iron berhasil dihancurkan dan kembali terbang dengan stabil. Ia kembali ke bengkelnya, tetapi terjadi masalah saat mendarat, di mana kaos terbaru Tony tersebut mempunyai beban yang sangat berat. Setelah itu, Tony menemukan sebuah paket dari Pepper yang isinya arc reaktor bertuliskan Odading Mang Oleng, juga punya hati. Di sisi lain, Reza dan pasukannya menemukan bekas kostum Tony. Mereka membawa ke markasnya, lalu memulai menyusunnya kembali. Untuk menyempurnakan kaos Iron Man-nya, Tony mewarnainya dengan warna merah dan gold. Di saat itu juga ada berita yang menginfokan tentang kerja sama Stark Industries dan ketidakhadiran Stark di pestanya karena dianggap stres. Tony tak terima diberitakan stres dan akhirnya ia langsung OTW ke pesta tersebut. Sesampainya di sana, semua tamu terkejut melihat Tony yang nampaknya baik-baik saja. Di dalam acara pesta, Tony bertemu dengan agen Coulson dari S.H.I.E.L.D., rekan kerja Nick Fury. Coulson memberi pertanyaan kepada Tony, namun Tony malah tertuju dengan Pepper yang terlihat berbeda dari biasanya. Tony mendekati Pepper dan menggiringnya keluar. Di sini Tony pertama kalinya jatuh hati kepada Pepper dan ia merayu-merayunya membuat Pepper merasa gugup. Tony berinisiatif untuk mengambilkan wedang ronde agar Pepper tak gugup. Namun saat sedang pesan wedang ronde, Tony dihampiri Christine yang tiba-tiba meminta konfirmasi tentang kerusuhan yang disebabkan oleh teroris Ten Ring baru-baru ini beserta fotonya. Di foto tersebut juga nampak ada beberapa senjata dari Stark Industries, termasuk Jericho. Hal tersebut membuat Tony kaget kenapa senjata tersebut bisa sampai di sana, sedangkan dirinya belum menujui penjualan. Ternyata yang menujui adalah Stan. Hal tersebut membuat Tony marah. Ia langsung kembali ke bengkelnya, lalu mempersiapkan kostum serta senjatanya. Tony tak terima jika senjata buatannya jatuh di tangan Ten Ring. Setelah siap, Tony langsung OTW ke desa Gulmera, di mana di desa tersebut Ten Ring sedang melakukan pemberontakan.
Sesampainya di lokasi, Tony langsung menyerang para teroris dengan senjata canggihnya. Tony juga menangkap Abu Bakar untuk memberikannya kepada para warga untuk dipukuli. Setelah itu, Tony menghancurkan kamp Ten Ring beserta senjatanya. Saat di perjalanan pulang, Tony terdeteksi oleh Pusat Angkatan Udara AS. Mereka mengira kalau itu adalah pesawat penyusup. Militer AS langsung mengerahkan 2 jet tempur F-22 Raptor untuk mengejarnya. Karena terlihat bukan pesawat, 2 jet tersebut mencoba menyerang Tony. Kemudian Tony langsung menghubungi Rhodey, lalu mengaku bahwa yang dikejar-kejarnya adalah dirinya. Tony mencoba menghindar, namun ia malah ketabrak satu pesawat, membuat sayap pesawat mengalami kerusakan. Pilot di dalamnya segera melontarkan kursinya, lalu menarik parasut. Namun, pelontar parasut ngebuk membuat parasut tak mau keluar. Tony sebagai Iron Man oleng langsung membantunya dengan membobol pelontar parasut dan akhirnya pilot bisa terselamatkan. Setelah itu, Tony kembali ke bengkelnya, kemudian dipergoki Pepper yang mengetahui bahwa Tony habis pergi berperang. Sementara Reza didatangi oleh Stan dan ternyata Stan bekerja sama dengan Reza. Reza menunjukkan temuan kostum Tony sebelumnya kepada Stan. Kemudian ia menawarkan barter dengan senjata strike terbaru. Namun Stan menolaknya dengan mengarahkan alat pelumpuh sementara. Stan menyuruh pengawalnya untuk membawa kostum besi, kemudian menghabisi semua pasukan Rez. Kini Tony tahu kelakuan Stan yang menjual senjata secara rahasia kepada orang-orang yang salah. Ia pun menyuruh Pepper untuk meretas sistem komputer perusahaan dan mencari barang bukti tentang kelakuan Stan. Pepper langsung menuju ke kantor pusat, kemudian meretas sistemnya. Pepper menemukan file yang di dalamnya menunjukkan sebuah video saat Tony disandra. Kini terjemahannya muncul, dan kata si teroris Ten Ring bahwa mereka disuruh oleh Obadiah Stane untuk membunuh Stagg agar perusahaan Stagg Industri dapat diambil alih oleh Stane. Pepper langsung menyalin buktinya ke dalam drift dan gak lama kemudian Stane datang. Pepper langsung pura-pura bahwa dirinya sedang nonton video Yanda. Pepper diam-diam mengambil drift, kemudian ia pergi. Stan membuka filenya dan mendapati bahwa Pepper telah menyalin berkas miliknya. Pepper bertemu Coulson, kemudian mengajak Coulson ikut dengannya. Karena akal busuknya sudah terbongkar, Stan meminta para ilmuwan untuk cepat-cepat menyelesaikan arc reaktornya untuk menjalankan kostum Ironmonger. Namun para ilmuwan tak bisa membuatnya karena tak secerdas Tony. Stan pun punya ide, yaitu datang ke rumah Tony. Ia melumpuhkan Tony dengan alat buatan mereka sendiri. Kemudian Stan mengambil paksa arc reaktornya lalu pergi. Pepper menghubungi Rhodey untuk datang ke rumah Tony secepatnya. Siapa tahu Tony dalam masalah. Tony berjalan sempoyongan dan merasa lemas. Ia menuju ke bengkel untuk mengambil arc reaktor yang lama. Karena reaktor ini yang dapat menghidupkan Tony. Sementara Stan berhasil memasang reaktor terampokannya ke Ironmonger. Rhodey tiba di bengkel dan menemukan Tony tergeletak. Ia langsung membantu Tony memasangkan reaktor. Setelah kembali pulih, Tony langsung memakai Iron Man-nya, lalu pergi menemui Stan. Rhodey melihat Iron Man lain di bengkel Tony, dan ia memakainya di lain waktu. Pepper, Coulson, dan 5 agen SHIELD menuju ke pabrik Stagg untuk menangkap Stan. Namun saat mereka memasuki pabrik, Stan sudah memakai Ironmonger-nya. 5 agen diserang, setelah itu Pepper. Untungnya, Tony segera datang dan mulai pertarungan dengan Stan.
Tony memancing Stan terbang ke atas. Di saat di ketinggian 80.000 meter kubik, Ironmonger membeku, membuat mesinnya nge-lag. Namun tidak dengan Tony yang sudah mempercanggih kostumnya. Mereka mendarat di atas pabriknya, kemudian melanjutkan pertarungan. Sebagian kostum Iron Man berhasil dirusak oleh Stan. Tony menghubungi Pepper untuk menyuruhnya meledakkan reaktor besar di dalam pabrik. Kemudian Tony memancing Stan untuk ke atas reaktor. Tony langsung menyuruh Pepper untuk menekan tombol reaktornya dan langsung mengeluarkan efek recall. Tony berhasil menghindar, sementara Stan terkena efek recall dan mengalami kejang-kejang. Stan pun jatuh tepat di reaktor dan ledakan pun terjadi. Beberapa hari kemudian, Tony melakukan konspirasi press tentang pria misterius di balik Iron Man yang akhir-akhir ini menggemparkan para warga AS. Setelah itu, Stark mengaku bahwa dirinya adalah Iron Man, membuat para wartawan terkejut. Di adegan pasca kredit, Nick Fury ke rumah Tony untuk memberitahu bahwa Iron Man bukan pahlawan satu-satunya. Masih ada Captain America, Hulk, Thor, dan Black Widow. Nick Fury mengajak Tony untuk membahas tentang Avenger dan film pun benar-benar selesai. Oke, itulah alur cerita film Iron Man. Semoga kalian tidak paham alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, Odading Mang Oleng rasanya seperti menjadi Iron Man. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.